Jumpa lagi bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Tema sore hari ini, hidup adalah keputusan. Keputusan yang kita ambil sore ini, Bapak Ibu, sangat-sangat menentukan hidup kita di kemudian hari. Ketika sore ini kita tidak mengambil keputusan, itu adalah keputusan. Saya ulangi, Bapak Ibu. Ketika sore ini kita tidak mengambil keputusan, itu keputusan. Daripada kita tidak mengambil keputusan, lebih baik sore ini kita ambil keputusan. Untuk apa, Ibu? Untuk kita lebih maju, lebih bersemangat, lebih bergairah, lebih antusias menghadapi tantangan hidup hari-hari ini. Karena kita tidak sedikit jumpai hari-hari ini, Bapak Ibu, banyak manusia sudah mulai menyerah. Dia pasrah. Dia berkata, terserahlah. Mau hidup-hidup, mau mati-mati, mau hancur-hancur. Itu keputusan sebagai seorang pecundang. Dia tidak mau mengambil keputusan untuk menjadi pemenang. Dia tidak mengambil keputusan untuk lebih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai benteng perlindungan dalam hidupnya. Sore ini, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan sebuah kisah nyata yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam firman Tuhan. Sebuah kisah nyata yang beban hidupnya, yang masalah hidupnya jauh lebih berat dari masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal pertama, ayat yang ke-20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara, sampai begitu beratnya beban hidup Ayub, dia harus mengoyakkan jubahnya. Dia orang yang kaya pada waktu itu. Dan mencukur kepalanya. Kemudian dia sujud menyembah kepada Tuhan. Begitu beratnya beban hidup yang harus dihadapi. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, apa sih beratnya beban yang dialami oleh Ayub? Yang pertama, Bapak Ibu, dia kehilangan 10 anaknya. Yang hilang bukan 1, tapi 10. 7 laki-laki dan 3 perempuan. 1 aja kehilangan anak yang kita cintai, itu sudah menjadi beban berat buat kita. Apalagi 10. Itu beban yang pertama. Ayub kehilangan 10 anak yang dia cintai. Yang kedua,
Dia kehilangan semua harta kekayaannya. Semua hartanya, kekayaannya habis. Dijarah, dirampok, dibakar. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Dan sangat tragis. Yang ketiga Bapak Ibu, Ayub mengalami penyakit bara. Seperti borok. Dari atas kepalanya sampai ke telapak kakinya. Anak semua hilang. Harta semua hilang. Dia sendiri Bapak Ibu mengalami penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Yang sangat menakutkan. Harapan dia tinggal satu Bapak Ibu. Ada yang bilang Tuhan. Ya betul Bapak Ibu. Kalau itu sudah pasti jaminan. Di dalam setiap persoalan masalah kita, Bapak Ibu, kita perlu ingat, Tuhan Yesus tidak pernah sekali-kali tinggalkan kita. Dia setia sama kita. Dia setia sama saya dan saudara juga. Amin Bapak Ibu. Siapa dia? Adalah istrinya. Harapan Ayub, saudara, istrinya berkata, Ayub, sekalipun kamu sudah kere, kamu sudah susah, kamu udah jelek, penyakitan, tapi cintaku kepadamu tidak pernah beranjak. Tapi kalau kita baca kitab saudara Ayub pasal 2, istrinya malah mengajarkan hal yang tidak baik, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang istri kepada suami ketika dalam keadaan terpuruk. Dia berkata, masihkah kau bertekun Ayub? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah engkau. Makanya Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya menerima hal yang baik dari Tuhan, sementara yang buruk tidak? Nah saudara, kita melihat bagaimana Ayub mengambil sebuah keputusan. Apa keputusan Ayub? Dia tidak menyerah. Yuk Bapak Ibu, sore ini, apapun tantangan kita yang kita sedang hadapi hari-hari ini, satu kata saya mau katakan, jangan pernah give up. Jangan pernah give up. Jangan pernah menyerah. Percayalah Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Ambil keputusan sore ini untuk kita lebih sungguh-sungguh berserah total. Untuk lebih sungguh-sungguh kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi apa? Yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Menjadi apa? Menjadi juru selamat dalam hidup kita. Ada banyak orang bertanya kepada saya, Pastor Bambang, sampai kapan COVID ini selesai? Saya bilang tidak ada yang pernah tahu. Hanya Tuhan kunci jawabannya. Siapa dia? Yesus. Nah sore ini Bapak Ibu, saya mau membuktikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub mengambil keputusan untuk tidak menyerah. Kita lihat Bapak Ibu, Ayub 42. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayub 42 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati Ayub. Wow, dalam hidupnya. Yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Artinya Bapak Ibu, Ayub semakin kaya, semakin maju, dan semakin dia diberkati oleh Tuhan. Ini bonus kalau kita tidak pernah menyerah. Penting keputusan yang kita ambil untuk tidak pernah menyerah. Apapun tantangannya, apapun badainya, gelombang yang kita hadapi. Terus saudara, Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba.
dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Tuhan ganti Bapak Ibu. Ayub juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Harta kekayaannya yang dulu habis, Tuhan ganti Bapak Ibu. 10 anaknya yang hilang, Tuhan ganti. Bahkan Alkitab berkata, ketiga anak wanitanya adalah anak wanita yang paling cantik di dunia. Wow! Hanya satu Bapak Ibu yang Tuhan tidak ganti. Dia adalah istrinya. Kenapa saudara? Karena memang Tuhan mau saya dan saudara adalah pribadi yang setia dengan pasangan kita. Katakan amin. Nah, jadi mari Bapak Ibu sore ini ambil keputusan. Untuk apa? Tidak pernah menyerah. Karena keputusan sore ini yang kita ambil itu menentukan hidup kita di kemudian hari. Ketika kita tidak ambil keputusan, itu sebuah keputusan. Daripada kita tidak ambil keputusan, sore ini ambil keputusan untuk tidak pernah menyerah. Ambil keputusan untuk lebih percaya kepada Yesus, lebih berserah total kepada Yesus, lebih mengasihi Yesus. Saya percaya ada mujizat Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat saya dan saudara. Bersama saya Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Shalom. Haleluya.